We are back Ya, kan, Bang? setelah kurang lebih 1 bulan tidak berjumpa, Karena kita satu hal dan lain hal aja. dan Nggak usah ditambah-tambah. ada puasa, ada lebaran Ya. ya. Dan kali ini Bang, kita Aha. kedatangan bintang tamu yang Yang luar apa? biasa, berprestasi. Biasa di luar juga. Biasa di luar juga. Ya. Berprestasi pastinya. Dan banyak nih Bang, Apanya? ibu-ibu, anak muda, bapak-bapak yang ngefans nih. Mhm. Karena juga mungkin banyak yang juga udah kenal sama beliau. Kita kenalin dulu nih Bang, bintang tamu Siapa kita nih yang datang hari ini, Manda? Tada! Ya. Mana suara kalian? Gitu, harus kuat suaranya. Biasanya sih kita mau penonton bayaran Iya, ya. harus. Jadi kenalin dulu. Kita kedatangan siapa ini? Destri Wayuni, dipanggil AKA? Boy. Oke. Para pecinta voli mania di Riau pasti sudah tahu sama atlet kebanggaan Riau ini yang sudah menorehkan banyak prestasinya. Aduh. Jadi kalau boleh tahu nih Boy, langsung to the point aja nih kita cerita. Ya langsung aja. Kita kan nggak usah panjang. Boy, apa kabar Boy? Sehat? Sehat. Sehat. Kok sangat basa-basi sekali? Ya kan pembukaan, kita kan Nggak harus usah basa-basi. basi-basi. Ya kan udah Gimana harinya? basi. Sama aja. Sama aja. Santai Boy, ini kami sengaja membangun biar Boy nggak tegang. Build up namanya, build up. Kita ngeset dulu Ah. biar agak kalem. Jadi apa yang lagi dilakuin? Sekarang Ya, lagi latihan-latihan aja. ya latihan voli aja. Pagi, sore, malam latihan. Pagi, siang, sore, malam latihan Kalau Bang. atlet itu harus kayak gitu. Dia Iya, Bang. harus penuh determinasi. Harus dengan semuanya harus kita berikan. Iya. Jadi ada target apa yang mau dilakukan ke depannya? Ada targetnya di Kapolda sama di Kapolri. Itu bulan depan atau kapan? Antara Rencananya? bulan 6 sama bulan 7. Karena Kapolda. pas ulang tahun Polri kan Bang? Iya. Iya kan? Apalagi kan bentar lagi juga banyak event-event yang diselenggarakan sama Polri. Selain Kapolri juga ada Rio Bayangkara itu. Dan kami boleh tahu nggak sih nama aslinya, kan kami taunya Boy tadi namanya Des ya? Destri Wayuni. Destri Wahyuni. Jadi banyak kan Bang yang nggak kenal nih nama aslinya. Iya. Iya. Oh gitu. Iya. Aku pun juga. Aku nggak tahu nama aslinya. Banyak yang nggak kenal nama aslinya. Iya. Tapi tahu nickname-nya aja. Iya. Nama lapangan. Nama lapangannya. panggung kan dia. Nama Kalau panggung. artis kan nama panggung, Boy Iya. kan di lapangan. Panggung di lapangan. Oh gitu. Santai Boy. Kita nggak makan orang. Kita nggak lagi ujian skripsi. Jadi ke depannya kan ini mau apa namanya? Event sebentar lagi. Ya. Selain latihan apa segala macam, kayak gimana awalnya bisa terjun ke dalam voli? Ke dunia voli. Ya awalnya sparring gitu. Awalnya dari sekolah, latihan dari sekolah. Tuh diajak sama ibu-ibu. Kenalnya dari temannya ke teman gitu. Ya udah diajak mana-mana. Terus pas keluar dari sekolah baru diajak tarkam. Awalnya nggak tahu tarkam itu apa. Oh, jadi udah tahu sekarang tarkam tuh apa? Iya, tahu. Apa itu tarkam? Antar kampung. Tapi keren loh Bang. Apa tuh? Dia udah melalang buana. Malam Buana kemana aja? Boleh kita tanyakan udah main kemana aja Boy? Kalau daerah Kepri udah sampai Natuna. Hmm. Kalau daerah Jambi udah sampai pesisir. Bukan Jambi ding, di Sumbar pesisir selatan. Ya. Jadi pastilah ya, capek di jalan, Sabtu main volley lagi. Itu gimana kalau misalnya lagi down gitu? Kayak lagi nggak mood, kayak mana cara ngebangun mood biar main kita bagus? Harus ada senior sih sebenarnya. Ya kalau ada senior mungkin diajak, udah sabar Boy gitu, ditenangin lagi gitu, bisa. Kalau ada senior, kalau nggak ada senior mungkin ya atur sendirilah. Ya kalau atlet sih setahu aku sih memang ya yang paling berpengaruh itu mental. Ya tapi jarang sih saya ngedown gitu. Oh jarang. Hmm. Jadi kalau mau ngebangun mood untuk mau tanding nih biasa ngapa kan? Ada dengerin lagu misalnya kan Oh Bang? ya pre game gitu kan biasanya dengerin lagu dulu. Nggak ada. Gak ada Bang. Nggak ada yang untuk nge-build up moodnya gitu. Nggak ada. Ya nggak ada. Pokoknya kalau udah ke lapangan nampak bola ditikam-tikamnya aja nih Bang. Iya bener. Posisinya di volley Open spike. One spike. oh,
nggak tahu apa itu. Apa itu? Tukang pukul. Tukang pukul. Oh, tukang pukul ya. Iya. Tukang semes kalau kata Iya, orang. tukang pukul. Iya. Kan tukang pukul, Iya, Pak. iya, boleh. Boleh. Jadi awalnya tuh tertarik ikut voli karena tamat sekolah, baru mulai ikut diajak-ajak main sparring gitu Iya ya. benar. Mulai menekuninya ikut klubnya. Selesai Taruna, SMK Taruna, selesai sekolah gitu. Sudah di klub berarti? Iya, dia udah ikut klub juga. Iya. Klubnya di Awalnya dari H2R, terus pindah lagi Itu ke Anjungan. Pekanbaru? Iya, Pekanbaru. Oh, begitu. Sekarang di mana? Sekarang di Anjungan. Oke. Proud. Sama ya? Dulu. Senior. Senior ya? Adik-adik awak nih. Adik-adik awak ya. Itu bahasanya adik awak. Berarti Kapolda selanjutnya, Kapolri. Iya. Itu di Anjungan. Iya. Dia ikut Anjungan latihannya. Tahun lalu dia juga ya, Boy, ikut juga Kapolda. Ikut. Juara berapa, Boy? Di situ belum juara. Oh, di Belum. Kapolda belum. Bawa nama kabupaten kota? Polres Kampar. Oh. Karena Boy ini asli orang mana? Kampar. Orang weh. Kampar Pride ya. Makanya dia buat nama Polres Kampar. Tapi gimana sih kalau menurut Boy tentang perkembangan bola voli di Indonesia saat ini? Apalagi di Riau lah. Ya, terkhususnya Riau. Apakah memang sudah federasi memang sudah memberikan kesempatan yang banyak untuk orang-orang atau bagaimana? Gak apa-apa, santai aja. Kita di sini santai aja. Nggak takut mengkritik, santai Nggak bos. apa-apa. Apa ya? Gimana menurut Boy dengan Perkembangannya? kepengurusan sekarang? Atau kayak bagus nih untuk ngebina anak Iya. adik-adik gitu? Aman-aman aja? Aman. Takut salah ngomong? Iya, tapi salah ngomong. Soalnya di hati-hati. Nanti pakai apa Jadi dia? tua ya. Pakai TikTok. Titik. Wud. Wud disensor. Bahaya. Wud. Kalau nengok perkembangan voli nggak usah lah di Riau, di Indonesia lah. Apalagi per event Pro Liga baru nih. Kemarin di Pro Liga ini jagoin tim mana, Boy? Kalau yang cewek? yang cewek yang tahun ini Yang jagoin sebenarnya jagoin Megawati. klubnya. Klubnya Enggak, Petro. kan kalau di individunya Megawatinya. Nah. Kalau klubnya sebenarnya megang Pro Liganya megang apa tahun ini? Apa ya? Semua sih. Semua megang. Iya. Kalau yang laki-lakinya Siapa Kalau cowok yang cantik main voli itu? Manda. Yola Yuliana. Ah. Aku udah yakin pasti itu yang dipikirkannya. cantik semuanya, Bang. Stella Bernadetta. Aku tahu dari seliuran aja. Iya. Kok cantik. Kok enak dilihat. Apanya? Wajahnya. Wajahnya. Masa wajib-wajib. Ah, udah mulai nyaman, Boy. Udah mulai Masa nyaman, kan? Boy. Santai aja. Santai aja. Kalau sambil minum makan boleh nih, Ya, Boy. santai aja. Jadi kalau untuk yang tim laki-lakinya sebenarnya yang dukung siapa nih kalau di Pro Liga? Lavani. Lavani, tapi juara 2 ya tahun Oh iya, ini. juara 2. Juara satunya Bayangkara, Iya. presisi. Ngeri ya. Awak Ngikutin aja, ngikutin Awak perkembangan. cuman Beda kan, Bang? selip-selip sedikit. Beda Bang basket. Makanya besok bawa bintang tamunya yang basket. Iya, besok ya. Ya insya Allah kalau dia ada waktu. Boleh besok kita bawa dari tim basket nih. Ya. Kasihan. Soalnya aku nggak tahu mau nanya apa. Sama kayak kemarin aku bawa yang ini, pigeon juga ya kan. Ya apa yang mau aku bahas kayak gitu kan. Tapi kalau untuk sekedar olahraga mungkin masih bisa diselip-selipin. Karena banyak Apalagi tahu ya. kita juga cukup diperhitungkan, ya kan. Apalagi dengan yang terjadi sebelumnya kayak Megawati kemarin, Iya. ya, yang sangat-sangat membawa harum nama bangsa di Iya. sana di Korea sana. Sebenarnya banyak kan anak-anak Riau, Bang, yang volinya berprestasi tapi prestasinya malah di luar Riau ya kan, Boy? Kayak ada siapa aja tuh, Boy, yang Boy tahu? Yang cewek Ya, yang cewek ada siapa? yang bagus-bagus. Heeh. Ya, disebut nama nih. Boleh nggak apa-apa, ada Bella Sabrina ya kan? Ada, tapi kan sekarang udah di Ya, Jawa. makanya yang atlet voli, anak voli Riau ini sebenarnya banyak yang bagus, tapi dibawa keluar Riau, ya kan? Kayak kurang terlihat lah sama provinsi Riau pemerintahnya. Harusnya kalau aku tuh ya, Hmm. ya di scouting harus dibuka kan jalannya. Iya. Nggak mungkin kita sendiri juga nih kan. Dan kalaupun ada kayak Boy ya harus dibina benar-benar, Iya, benar. dikasih fasilitas yang bagus. Karena kan kalau atlet itu kalau dikasih tunjangan atau fasilitas bagus pasti kayak semangat gitu ya kan, Bang? Karena dihargai. Iya. Keringatnya dihargai. Iya, itu makanya. Hargai orang ya. Makanya harga ya. Karena capek kan.
kayak latihan berhari-hari gitu Iya. kan. Ada Bella Sabrina, ada siapa lagi tuh boy? Kayak Ada- boy yang di Lavani juga kan orang Iya. Riau. Bukan. Itu Iya dia orang iya orang Sumatera Utara. Iya. Si Hendra, Si Hendra baru Kurniawan, orang Rohul. Ya aku ngomong aja. Iya. Tahu siapa orangnya. Ada kok yang di luar lagi ada Ogi ya. Ada Ogi. Ya semoga Ogi nonton. Maaf ya kalau aku blok, aku minta maaf. Ini yang mana orangnya nih? Nggak ada temennya kan boy, ada Iya. teman. Yang itu. Ya. banyak sih sebenarnya atlet Riau nih yang berprestasi. Iya. Mana tahu nanti kita tiba-tiba nampak boy udah sampai di Proliga. Amin. Amin. Udah sampai Amin. Pro. Maksudnya kita pasti bakal ngasih dukungan yang besar. Dan kami sengaja nih ngundang boy, mana tahu entah Koni, Kalau bahasa entah PBFSI langsung nonton nih. sekarang manifesting katanya. Iya. Sudah manifesting ya. Bang, nggak hanya di volley bang, Nah, juga aktif di media sosial. Oh, iya. Ah. di mana? Di TikTok, Iya, benar. Instagram, Oh, weh. ngeri ya. Banyak yang itu bang, live yang nontonin gitu kan. Ya, gitulah. Iya. Dia Udah masih agak kayaknya agak tertekan. kami nggak akan menanyakan skripsi kok, boy. Nggak seberat itu juga. Pertama kali soalnya. Oh gitu. Karena biasa di lapangan, kalau di lapangan mungkin kita nengok boy itu bang, udah kayak singa makan gitu, makan mangsa. Di sini ya kak, karena kalem, mungkin karena baru pertama jumpa. Iya, benar. Aman. Berarti, Sebenarnya kayak aja ya nih. Iya. berarti di Pekanbaru stay for good. Apa? Di Pekanbaru stay-nya. Iya, stay di Pekanbaru. Oh, Tinggal di Di Kampar, Tapung Ngilir. di Pekanbaru di Di Simpang Tangkuban, 3. ya Simpang 3. Simpang 3 bang. jauh ya. Deket kok Enggak. dari rumah aku. Sampai ke sini maksudnya. Oh, ya makanya. Tapi it's okay lah ya. Kami ngucapin makasih boy udah ngeluangin waktu kan. Ya. Jadi kok kita bilang terima kasih lagi, kita jadi mau Belum, closing kita jadinya. belum closing lagi. Soalnya kita belum product knowledge juga kan. Hari ini kita ya beginilah adanya setelah sekian lama. Apa nih yang kalian kasih nih? Nggak tahu nih mereka bangunan. Nantilah. Oh, ini dari tempat yang kita sekarang ada nih. Apa nih namanya nih Manda? Kami udah 15 menit ya rupanya ya. 15 menit dah. Kan boy nggak Kencang ya? nggak terasa Iya, kan nggak kalau terasa. ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi saat ini bang kita sedang berada di laksamanamuda.id ya. Jangan lupakan dotnya. Yang mana ada tagline-nya bang, ada banyak tagline di Apa Laksamana tuh? tuh. Pagi meeting, malam healing. Oh gitu ya? Weh. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena kan kalau pagi-pagi tuh biasanya ibu-ibu, macan-macan, mama cantik antar anak, ibu-ibu sosialita, iya kan? Yang udah nganter anak sekolah kayak capek nih nunggu, ngapain pulang, panas, nongkrong di sini. Kalau pagi. Pagi, malamnya buat suaminya, ngopi-ngopi atau buat pasangan, buat teman-teman. Dan di sini halal, Halal ya? nggak boleh no alkohol. No alkohol ya. Dan ada juga apa tadi ya? Oh, bersenang-senang dengan cara baru, Laksamana Muda. Boleh itu dicoba. Jangan lupa kawan-kawan untuk hadir ke sini ya. Ini ada banyak minuman yang sudah diberikan sama venue yang sudah sangat baik hati sekali. Ada apa aja nih Manda? Kita tadi Kayaknya- dikasih peach tea juga. Peach tea. Ada banyak sih bang minuman di sini. Ada kopi juga, kopinya enak-enak juga. Ada makanan, ada sarapan pagi kalau mau nongkrong di sini pagi-pagi. Oh, gitu ya? Ada. Pokoknya kalau sampai di sini jangan lupa untuk daftar membernya juga biar dapatkan promo-promo menarik yang akan hadir selanjutnya. Oke. Terus kalau malam kita ada live music. Ada apa aja? Ada live music aja. Ada live music, ada DJ-DJ-nya. Jadi party halal gitu ya. Party halal. Oke, cakep. Bisa nih besok kita ajak boy ya. Kita sini Boleh. nongkrongnya. Mana suara kalian? Tadi suara kalian besar kali. Boleh. Horeng. Kayak nonton. Boleh boy kalau besok tanding butuh Iya. supporter kami. Boleh. Sekali lagi terima kasih laksamanamuda.id. Ya sudah memberikan kami fasilitas pada hari ini. Nanti kita collab aman kok. Jangan lupa. Jadi mulai tertariknya gara-gara kita kembali lagi ya boy. Kita udah selesai nih. Udah, Kita selesai. kembali Aman lagi aja. ke boy. Kembali ke boy. Ya, siap. Mulai tertarik volley gara-gara ibu-ibu itu ikut sparring. Iya. Terus mulai cinta nih, suka sama volley. Itu yang membawa boy kayak yuk ikut latihan terus yuk, ikut klub yuk, ikut ini yuk. Itu siapa tuh boy? Ada pelatih sih Oh. yang
semangatin terus. Yang waktu- ngajakin gitu. Iya di kampung. Ayo latihan terus katanya gitu. Kalau udah tarkam, kalau udah kenal tarkam katanya gitu kan, itu udah enak katanya gitu. Udah bisa bantuin orang tua katanya gitu. Rupanya akhirnya ya gini dapetnya. Alhamdulillah. Ya. Berarti ini kita bahas nih agak ke dalam sedikit nih. Sedalam mana itu? Sedalam cintaku padamu. Aku agak menghela nafas dengarnya. Ya, kita sebagai atlet tahu bagaimana bentuk perjuangannya kan. Cuman yang orang-orang lihat kebanyakan itu adalah hasil. Ya. Mereka tidak tahu prosesnya bagaimana. Ya, Aku benar. pengen tahu kayak gimana sih, se-struggle apa sih pelatihan yang udah dijalanin Boy selama ini. Selain kita tahu tadi dari pagi, siang, sore latihan ya, kan pasti ada sebelum itu, sebelum nyampe pada fase itu kan kita pasti bakal menghadapi suatu hal yang sangat-sangat mungkin dikatakan let's say kurangnya fasilitas atau kurangnya dukungan dari federasi, bisa jadi kita nggak tahu apa Di klub ya. mau di klub mau pribadi. Kalau di pribadi ya latihannya mandiri aja sih. Tapi kalau di tempat om di klub gitu, ya fasilitas ya ada. Ya gitu. Dikasih Ya. fasilitas yang untuk latihannya, Bang. Ya kita kan gini, kalau aku dulu ya, sorry kalau misalnya aku basket. Hmm. Dulu aku kenal basket itu dari SMP. Hmm. Benar-benar latihan mati-matian sama kayak yang dilakukan gue sampai kita menghasilkan prestasi. Tapi Nggak latihan yang kami hadapi itu penuh dengan struggle, dari mulai izin, mulai dari pribadi yang harus mengalahkan egonya masing-masing. Karena ini kan kita bermain bukan olahraga sendiri, ini berkelompok. Ya kan, nah, bagaimana sih caranya gitu. Pasti itu juga yang dihadapin kan. Ya benar. Kayak aku mau nanya, Kik, apa sih struggle-nya yang udah dijalanin selama ini? Hambatan-hambatannya. Apa ya? karena kalau Boy ini terlalu apa, Bang? Terlalu Terlalu bodo amat sih. menikmati proses. Iya, sampai nggak tahu mau bilangnya gimana. Dia kayak ya udah apa yang ada di depan ikutin aja Ya, alurnya. benar. Latihan kalau ada yang kayak event atau ada Ya diikutin. kejuaraan ikuti, fokus latihan di satu itu. Ya benar. Dan kalaupun manggil Boy untuk ikut tarkam, Bang, lumayan juga nih. Boleh. Berarti udah punya manajer sendiri berarti ya? Udah kan, Boy? Nggak ada manajer. Tapi Pribadi kayak sendiri. ngebantuin untuk Boy nyusun jadwalnya pasti ada ya. Berarti kan? kalau di Instagram Ada. kayak business empires gitu ya? Iya. Ke nomor ini, CP di bawah gitu kan? Terus kalau malam mau nonton Boy di TikTok pun susah kali untuk ngomennya tuh kayaknya. Karena udah banyak banget yang nontonin. Udah tertumpuk jadinya. tertumpuk. Langsung up kan gitu kan? Diminum dulu Boy, biar Boleh, biar boleh, santai, boleh. santai. Sambil ngobrol minum-minum. Nih di Laksamana Muda, Bang, selain untuk ngopi-ngopi bisa untuk meeting, Oh ya, gathering atau kegiatan kantor biasanya gitu kan. Butuh untuk tempat meeting. berarti ini bisa sambil kerja juga di sini berarti ya? Bisa. Kalau misalnya work from coffee shop gitu kan? Kan zamannya udah kayak gitu sekarang, WFC namanya. Work from coffee shop. Ya, coffee shop. Coffee shop. Oke. Jadi Boy, aduh, jangan tegang lagi Boy dong. Udah kita lewati 15 menit nih Boy. Ini tinggal 10 menit lagi nih kan? Wait, ya. Betul kan? Nah, aku udah tahu aja. Pasti tinggal 10 menit lagi. Jadi Urusan santai aja. santai aja, santai. Atau kami minta ini Bang, kayak Apa? biasanya kata-kata hari ini Boy. Apa kata-kata? nanti boleh nih jadi untuk video Iya, promo. Untuk promo nih pasti penting kali ini. Boleh nih kata-kata hari ini. Udah tadi ditanya tuh. Kak. Udah. Kata-katanya. Apa kalau misalnya jangan terlalu Mana tahu mau pusing. hidup lah seperti Larry. Jarang buat kata-kata, Kak. Apa yang quotes yang tertanam yang atau benar. yang membuat Boy itu semangat lah. Kata-kata semangat gitu. Heeh. Nggak pernah disemangatin soalnya. Oh, sedih. Ya semangat sendiri aja gitu. Emang harus banyak kita contoh sih Bang. Kita harus menyemangati diri kita sendiri Iya, ya Boy. nggak pernah disemangatin siapapun. Boy kalau boleh tahu berapa bersaudara nih Boy? 4. 4 Boy anak ke Anak ketiga. cewek semua, Cowok anak kedua. 1 cowok,
3 cewek. 3 cewek. Ya, Anak pertama lagi cowok tuh. anak kedua. Oh, anak kedua. Adik kakak. Berarti kelahiran 2001. 2001. Alhamdulillah nggak tua-tua kali. Yes bang, kita dapat bintang tamu yang nggak. Ini udah episode kelima ya Manda. Ini udah episode kelima ya. Udah. Jangan sampai aku bilang masalah umur lagi. Nggak. Udah 5 episode masih masalah umur aku yang tua ini aja yang dibahas. Kok tua? Kita seumuran. Oh, ya. Beda 2 tahun kok. Stop di 25 ya. Kita cuma beda 2 tahun aja. Oh gitu ya. Apa Kak? Maaf ya. Memang di sini memang sangat bebas saja. Kendala di volley itu kenapa boy? Atau pernah cedera nggak? Pernah, udah 3 biasa, kali. Di kaki. Di ankle pernah, di bahu juga pernah. Tapi di terapi. Selesai udah kena itu kan, besoknya langsung dikompres. Terus besoknya langsung terapi. Pernah nggak pas Harus lagi? rise ya? Pernah nggak pas lagi main tiba-tiba cedera gitu? Belum sih, belum pernah. Dan jangan sampai. Jangan sampai. Dan jangan sampai. Dulu aku di basket pernah juga ngalamin ankle sprain. Hah? Itu benar-benar kiri kanan sampai biru. Itu memang lama fisioterapi, harus memang fisioterapi. Iya. Harus fokus. Harus libur dulu. Harus recovery dulu. Harus penguatan otot lagi dan Iya, segala benar. macamnya. Itu memang capek. Memang sebagai seorang atlet memang yang jadikan investasinya adalah badannya. Kayak gimana cara boy untuk menghandle badan tuh supaya benar-benar Terjaga lah. terjaga setiap waktu. Ya harus pemanasan baik-baik lah. Selain itu, jadi kok pemanasan kan memang kita sebagai pemain sebelum mulai kan pasti bakal pemanasan. Maksud aku tuh kayak entah nge-gym, entah Oh, nge-gym ya juga harus. Harus Tapi jangan tiap hari sih nge-gym. Harus ada Nggak boleh. programnya. Ya, harus ada program. program tuh. Jangan. Aduh, janganlah. nyindir ya. Malu aku lihat badan aku sendiri. Dari ibu-ibu ngajakin sparring. Nggak, gitu. tadi orang kreatif Iya. di belakang nih minta Iya. tanya, udah ditanyain semua yang udah ditanyain, makanya dengerin. Tapi itu udah Marah lu aku. udah kami tanyain. Semuanya udah ditanyain. Boy Nanti tahu. coba denger lagi ya. Boleh nanti kalau di YouTube-nya apa atau di TV kan udah kelewat nih. Ya. Di rewind aja ke belakang. Pokoknya kalian nih baru kali ini loh di episode ini lah aku marah-marah, sumpah. Nanti aku lempar lah nanti ya. Sabar bro, sabar. Santai boy, masih tegang nggak kan? Enggak, syukurlah. Jadi kayak tertarik volley udah, tentang keluarga udah, support keluarga lah. Gimana nih untuk boy? Nge-support aja atau gimana cara keluarga nge-support boy untuk ke Nggak volley? pernah disupport sih. Ya. Ya, Sumpah itu kaget aku tuh. Gimana ceritanya nih? ya soalnya nggak apa orang tuh nggak suka hobi volley. Nggak suka volley. Tapi kalau boy ikut tanding pasti nonton, pernah nonton? Pernah. Dia support. Tapi dekat rumah aja. Ya, Ya, itu 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 support. Tapi termasuk- kalau ada event-event nggak pernah datang. Tapi kan itu kalau kayak gitu kan Kalau- mungkin banyak kendalanya mungkin Iya, ya. iya. karena Kita rumah nggak tahu. jauh mungkin ya. Karena nggak mungkin lah orang tua nggak bakal support Iya. kita. Aku cukup kaget juga. Iya, soalnya orang tua mendengarnya. kerja gitu, sibuk kerja. Oh. Jadi ya gitu, cuman doain aja. Iya, itu udah termasuk support tuh. Atau ada nggak kata-kata dari orang tua yang, oh jangan sedih bro. Kata-kata orang tua kayak, yo boy semangat latihan, hati-hati di jalan kalau bisa pergi takam atau pergi tanding jauh ya bang ya. Iya. Kayak hati-hati di jalan, nanti baik-baik ya mainnya, semoga menang ya, pasti ada lah ya. Ya ada. Pasti ada. Tapi kayak gimana parenting orang tua dulu? Ngebesarin boy. Atau pernah pakai lidi nggak? Pernah pakai tali pinggang. Oh, berarti pakai rezim VOC juga ya? Iya. Dulu Agak serem. sama. Iya. Serem Masih dulu. kena sabet juga ya? Iya. Makanya jadi sekuat baja ini ya. Iya. Kalau kita dulu menghadapin kayak gitu tuh hal yang bikin Biasa. kita sadar. Iya. Maksud itu kita tidak dendam dengan orang tua. Iya, Itu benar. bikin kita sadar kalau apa yang kita lakukan itu salah dan kita harus bertanggung jawab. Ya kita nggak bisa salahin, tapi kok di zaman sekarang Udah anak-anak sekarang mungkin bukan semuanya tapi kebanyakan Aha. kayak nggak suka sama parenting yang kayak gitu ya bang ya. zaman dulu mana ada Iya, kayak- parenting class gitu. Nggak ada. Orang tuh kalau salah guru misalnya nih gurunya marahin anaknya nih salah ya udah. Iya udah lepas itu aja. Sama kayak di latihan misalnya coachnya mungkin marah-marah, nggak mungkin kan ngadu sama orang tua. Iya. Iya kan. Nggak Kayak pernah. disuruh loncat boy, kan loncatnya mejanya sebesar ini ya. Iya. Disuruh loncat,
kena kaki, nggak bisa Bu, ngadu lah sama orang tua, malah kita yang dikeluarin nggak sih? Iya benar. Disuruh lah. Soalnya nggak pernah juga ngadu ke orang tua kalau sakit-sakit, nggak pernah. Is, Tapi kayak gitu luar tuh, biasa kalau- ini. Kalau kayak gitu nggak khawatir orang tua? Ya kalau kita kasih tahu malah makin khawatir. Jadi nggak Lebih mau nggak buat, salah dulu nggak gitu. mau buat keluarga khawatir. Sumpah dulu ya, punya cerita nih ya, sorry ya. Ah, Dulu aku turnamen SMA, ingat kali aku tuh. Hmm. Di salah satu kejuaraan, lagi main, lagi enak-enak main, jatuh cedera. Masuk mama aku ke lapangan. Apa 4 menit lagi? Ngomong lah. Ah, cakep. udah boy, udah kan? Itulah Kayak dia. gitu. Gimana ya? Menurut aku support orang tua tuh kayak gitu ya. Ya, Saking berbeda-beda lah. Ya beda-beda orang tua ya. Beda-beda. Makanya aku bertanya kayak gimana sih bentuk support orang tua boy terhadap perkembangan karirnya, terhadap apa yang dilalui selama ini, kayak gitu. Dan orang tua sekarang bangga ya boy nengok Bangga. perolehan. Sebelum kita tutup nih bang, apa aja sih prestasi yang udah boy peroleh? Udah pernah ikut apa Nggak aja? apa-apa lah, flexing sedikit, santai Sombong, aja. sombong aja ke penonton. Ini flexing kayak gini susah. Karena Betul, berprestasi betul. kan bang? Iya, kalau misalnya masih flexing duit masih bisa kita cari. Iya, duit masih bisa Tapi cari. kalau misalnya prestasi-prestasi Kayak personal atlet. kayak gini, atlet Susah. Siapa yang bisa menjadi atlet? Semua orang bisa kerja, tapi nggak semua orang bisa jadi atlet kan bang? Iya benar. Itu dia. Itu aja filmnya udah. Boleh juga. Mantan bro. Boleh. Jadi apa aja prestasinya? Kemarin di tahun 2022 ya, 23 atau 22 ikut Porpop Kampar juara 1. Emas ya. Iya mas. Dapat emas bro. Kalau aku tahu aja dari anak atlet cair. Cair ya benar. Ngeri nih cair. Terus apa lagi boy? Terus tahun 2023 Porwil juara 3. Wush, seru. Iya benar. Cair juga. Terus divisi kemarin Divisi utama. ya divisi utama Juara satu. 1. Jadi kalau di dalam voli ini, kalau misalnya di liga bola misalnya gitu kan ada liga 3, liga 2, liga 1 gitu. Kalau di voli ada divisi-divisi kayak gitu juga? Ya itu Ada divisi. divisi utama. Divisi 1, divisi utama. Oh, gitu. Kemarin tadi yang juara 1 tadi? Divisi utama di Gor Tribun. Baru-baru ini ya, tahun Iya, lalu baru lah, tahun kemarin. tahun lalu, akhir-akhir tahun lalu. Iya benar. Dan aku nonton boy sebenarnya. Tapi kita nggak ketemu, Tapi emang kita nggak sapaan. nggak- sapaan sih sebenarnya, tapi sebentar aja. Tapi aku lupa. Kan udah lama. Ya aku mendukung dia karena kan dia membawa nama Anjingnya. klub dulu. Oke. Dan- Aku cuma jawab oke aja. Yang memberitahu bang, kayak nggak, boy nggak mau ngasih kata-kata atau ada nggak yang mau boy sampaikan sama pemirsa atau sama penting tuh. penonton? Atau sama federasi juga nggak Atau- apa-apa. atau Kami udah. fasilitasi. Sampai aja. Heeh. Atau kayak penonton? Apa ya kata-katanya? Demi perkembangan bola voli yang baik di Riau ini. Semoga Riau kedepannya bisa memberikan fasilitas yang layak untuk para atlet. Bisa jadi. Sampai aja apa? Lu kan unek-unek itu boy. Kita membantu untuk supaya PBFSI mana tahu. PBFSI. Iya PBFSI. Aku bilang apa? PBF. Oh ya sorry maaf. PBFSI. Saya Imanda Safira, saya klarifikasi, saya minta maaf. Kita PBF somasi loh. PBF PBFSI. Oh PBFSI PBFSI ya guys. PBFSI ya kan PBF Jangan sampai habis waktu ini cuma untuk ngajarin kau spelling aja ya Mas. Tapi aku kan tahu kepanjangannya. Ya. Itu aja susah. Ada nggak Boy yang mau disampaikan? Atau untuk masyarakat lah yang mau nengok mana ya? tuh anaknya udah mulai mau ikut latihan voli. Semoga Ada nggak? semoga tekun latihan, jangan malas-malasan latihan, fokus gitu. Apa aja, pokoknya kami serahkan kamera ini untuk Boy mengungkapkan kata-katanya. Waktu dan tempat dipersilakan. Nah. Aduh nggak tahu kak. Bebas Boy. Kalau di live TikTok Boy kan, ayo yang mana nih? PK Kalau PK. live itu kan beda. Ya nggak apa-apa. Anggap aja ini penonton yang mau disampaikan apa, misalnya kayak kalau mau jadi atlet kita tuh nggak boleh malas. Ya kalau mau jadi atlet nggak boleh malas, terus latihan terus biar jadi atlet yang hebat. Dan doain supaya Boy ikut. Ya doain saya biar menang di tahun ini Kapolda atau Kapolri besok. Oke. Tahun ini
Kapolda megang Kampar lagi? Ya Kampar. Oke, selalu pecinta Kampar garis keras kita kembalikan lagi Boy untuk mendapatkan medali karena tahun lalu nggak dapat ya Polres Iya, nggak Kampar dapat. yang cewek karena yang menang itu Bengkalis ya. Ya karena bawa pemain Jawa. Ya. Semoga tahun ini Kapolda Riau 2025 Polres Kampar yang bersama Boy dan kawan-kawan bisa Amin. mendapatkan medali emas. Amin. Oke. Dan bisa untuk maju ke Kapolri. Amin. Oke, Udah terima nggak kasih. terasa kita udah di closing, udah di di akhir menit-menit akhir dan Udah di injury time. ya dan kami mengucapin makasih sama Makasih banyak. Boy. Ya Kak. Terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah direpotkan untuk hadir di Kesini. sini. Dan Terus terima kasih juga Untuk Laksamana Muda ID sudah memberikan venue dan makanan yang enak, minuman yang mantap. Dan jangan lupa untuk pemirsa, kami ingatkan lagi jangan sampai nggak nongkrong di Ya. Laksamana Muda yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta. Jangan lupa follow Instagram. Ada Instagram, ada TikToknya juga bang. Betul. Karena di Laksamana Muda ini juga selalu seminggu itu pasti ada event. Selain ada event ya, ada house party, ada juga kayak live musik-musiknya. Terus ada sarapan pagi. Kalau Ya. misalnya kita nongkrong pagi di sini bisa sarapan pagi dan makan siangnya tuh enak dan bikin kita balik lagi, bro. Pokoknya apa hashtagnya Manda? Ada pagi meeting, malam healing. Oke, akhir Ber- kata. Terus ada lagi bang, Apa? bersenang-senang dengan cara baru dan party happy, pakai kopi. Akhir kata saya Imanda Safira Saya Fitra. dan bintang tamu kita Boy. pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa di episode podcast KM 10,5 selanjutnya. See you, bye bye.